Ampun mama, ampun papa. Buah semangka, buah belewang. Dibelah dua, pakai belati. Anak adalah anugerah Allah yang harus dilindungi, bukan disakiti. Apa jadinya bila orang tua justru melakukan kekerasan dan menyakiti anak? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Apa pentingnya sih kita membicarakan kekerasan pada anak? Tentu kita perlu sadari dulu bahwa anak-anak adalah individu-individu di antara masyarakat yang paling lemah dan paling rentan. Nah, data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia melalui Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2021 menemukan 3 dari 10 anak laki-laki dan 4 dari 10 anak perempuan yang berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Kemudian ada hasil tabulasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa pengaduan tentang perlindungan anak yang masuk dari bulan Januari sampai Desember tahun 2022 ada 4.863 pengaduan. Data-data ini memberi petunjuk bagi kita bahwa membicarakan tentang kekerasan pada anak atau child abuse ini sangat-sangatlah penting. Apalagi ini adalah salah satu topik yang jarang dibicarakan di kalangan masyarakat pada umumnya, padahal banyak terjadi di sekitar kita. Mirisnya, banyak orang tua yang tidak tahu atau bahkan tidak sadar apa yang mereka lakukan terhadap anak-anak mereka dapat dikategorikan child abuse. Nah, dengan membicarakannya, artinya kita sedang memberi informasi dan mengedukasi tentang apa itu child abuse, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana mencegah dan juga mengatasinya. Oke, kalau begitu kita langsung saja membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan child abuse. Child abuse adalah istilah yang merujuk pada segala bentuk penganiayaan, kekerasan, penelantaran, eksploitasi, atau perlakuan yang merugikan yang dialami oleh seorang anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraannya. Adapun bentuk-bentuk utama dari child abuse adalah yang pertama kekerasan fisik. Kekerasan fisik meliputi tindakan seperti pukulan, tendangan, gigitan, atau tindakan fisik lain yang menyebabkan luka atau cedera pada anak. Berikut adalah kekerasan emosional. Ini merupakan perlakuan yang menyebabkan trauma emosional termasuk ancaman, penolakan, ejekan atau bullying, atau pengekangan emosi yang berlebihan. Kemudian ada kekerasan seksual. Hal ini melibatkan segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan pada anak atau terhadap seorang anak, entah itu laki-laki atau perempuan, termasuk pemaksaan, pelecehan, atau eksploitasi seksual. Selanjutnya ada penelantaran. Hal ini terjadi ketika kebutuhan dasar seorang anak seperti makanan, tempat tinggal, perawatan medis, atau perlindungan tidak terpenuhi secara memadai oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab. Nah, child abuse dapat memiliki dampak jangka pendek dan juga jangka panjang yang sangat merugikan bagi anak yang menjadi korban. Seperti yang pertama, masalah kesehatan fisik. Anak yang mengalami kekerasan fisik dapat mengalami cedera secara fisik yang serius seperti memar, luka, patah tulang, atau bahkan trauma di bagian kepala. Bahkan beberapa kondisi medis kronis juga dapat timbul akibat kekerasan yang berulang-ulang terjadi. Kemudian ada masalah kesehatan mental dan emosional. Kekerasan dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan atau PTSD, gangguan stres pasca trauma, dan juga masalah perilaku. Anak yang mengalami abuse juga mungkin mengalami rendahnya harga diri, kesulitan dalam membentuk hubungan sosial yang sehat, dan masalah psikologis yang kompleks lainnya. Kemudian ada gangguan perilaku dan juga kognitif. Anak yang menjadi korban abuse seringkali mengalami kesulitan dalam perilaku dan kognisi. Mereka mungkin memiliki masalah dalam mengontrol emosi, memiliki tingkat agresi yang tinggi, atau kesulitan belajar di sekolah. Kemudian berpengaruh terhadap kemampuan sosial serta adanya pola hubungan yang buruk. Abuse pada masa anak-anak dapat membentuk pola hubungan yang buruk di kemudian hari bagi si anak. Anak yang mengalami abuse cenderung memiliki kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat, baik itu dalam pertemanan, percintaan, atau interaksi sosial lainnya. Kemudian adanya siklus kekerasan yang berulang. Anak yang menjadi korban abuse memiliki resiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku kekerasan di masa yang akan datang atau menjadi korban kekerasan kembali. Ini dapat menyebabkan siklus kekerasan itu berulang di dalam keluarga
atau komunitas di mana anak itu berada. Kemudian adanya gangguan perkembangan dan keterlambatan pertumbuhan. Kekerasan pada anak dapat mengganggu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif mereka, dan hal ini bisa berdampak pada prestasi akademis, kemampuan beradaptasi secara sosial, dan juga perkembangan yang sehat secara keseluruhan. Nah, ada beberapa riset tentang data dan fakta dari child abuse. Namun ada 3 yang mau saya bagikan pada saat ini. Yang pertama, UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 1 dari 3 anak di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik, emosional, atau seksual dalam kehidupan mereka. Jadi kasus child abuse bisa jadi ada di sekitar kita atau bahkan terjadi di lingkungan keluarga kita. Kemudian salah satu tantangan utama dalam menangani child abuse adalah kesulitan untuk melaporkan kasus-kasus ini karena seringkali mereka terjadi di dalam lingkup keluarga atau lingkungan yang sulit diakses oleh pihak luar. Ada banyak contoh kejadian di Indonesia, entah itu dilakukan oleh guru, bahkan orang tua, seperti ayah sendiri, melakukan penganiayaan, pelecehan, pemerkosaan, bahkan eksploitasi seksual pada murid, anak tiri, atau bahkan anak kandung. Selanjutnya, banyak kasus abuse tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena berbagai alasan seperti takut, rasa malu, atau bahkan kurangnya kesadaran akan apa yang merupakan abuse. Ini adalah hal yang sulit membuat seseorang berani melaporkan hal yang mereka alami. Nah sekarang bagaimana sih ciri-ciri atau tanda seorang anak yang sedang atau pernah mengalami abuse atau kekerasan dalam hidupnya? Yang pertama, anak yang mengalami abuse mungkin menunjukkan beberapa gejala atau tanda yang dapat menjadi indikasi bahwa mereka sedang mengalami masalah. Beberapa di antaranya meliputi perubahan perilaku, anak mungkin terlihat lebih cemas, takut, atau sedih. Mereka juga bisa menjadi lebih tertutup atau bahkan menjadi pendiam. Kemudian penurunan tiba-tiba dalam prestasi akademis, absensi yang meningkat, dan kesulitan berkonsentrasi dapat juga menjadi tanda atau gejala mereka mengalami abuse. Anak kemudian mungkin menunjukkan perilaku yang ekstrim seperti menjadi terlalu agresif atau terlalu patuh yang tidak sesuai dengan perilaku mereka sebelum-sebelumnya. Kemudian ada perubahan fisik dan pengaruh dalam kesehatan. Adanya luka, memar, cedera lainnya yang sulit dijelaskan atau sering terjadi bisa menjadi tanda kekerasan fisik yang dia alami. Anak mungkin sering mengalami sakit atau masalah kesehatan yang terus-menerus tanpa alasan medis yang jelas. Kemudian ada perubahan interaksi sosial. Anak mungkin mulai menjauh dari teman-temannya atau aktivitas sosial yang mereka sukai sebelumnya. Perubahan drastis dalam hubungan dengan orang tertentu seperti ketakutan atau rasa tidak nyaman saat berada di sekitar seseorang yang mungkin menjadi pelaku kekerasan tersebut. Kemudian ada perubahan dalam ekspresi diri. Anak mungkin terlihat sangat terhambat atau cenderung berbicara terlalu banyak tentang hal-hal yang tidak sesuai untuk usia mereka. Anak mungkin mengalami keterlambatan dalam mencapai milestone atau perkembangan seperti bicara, berjalan, atau juga kemampuan sosial. Dan tanda-tanda ini bisa menjadi petunjuk bahwa sesuatu tidak beres sedang terjadi. Tetapi perlu diingat, tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang anak sedang mengalami abuse atau kekerasan. Sekarang kita berpindah kepada faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya child abuse. Yang pertama, faktor individu. Orang tua atau pengasuh yang mengalami gangguan mental atau kecemasan yang serius dapat mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka yang dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak-anak. Orang tua yang tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang memadai tentang cara mendidik anak secara positif dan efektif dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam menangani stres atau emosi yang berlebihan. Selanjutnya ada faktor keluarga. Adanya riwayat abuse dan penelantaran. Orang tua yang mengalami abuse saat mereka masih anak-anak memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku kekerasan terhadap anak mereka sendiri. Stres dan tekanan hidup, tekanan finansial, konflik dalam hubungan orang tua, atau stres lainnya di rumah dapat menciptakan lingkungan yang kurang stabil dan meningkatkan risiko terjadinya abuse. Kurangnya dukungan sosial, orang tua yang merasa terisolasi atau tidak memiliki akses ke dukungan sosial yang memadai, mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola tekanan dan stres yang berkaitan dengan merawat anak-anak. Selanjutnya ada faktor lingkungan dan masyarakat. Lingkungan di sekitar keluarga yang tidak aman, tingginya tingkat kejahatan, atau kurangnya akses terhadap pelayanan sosial dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam keluarga. Budaya atau masyarakat yang menoleransi atau bahkan mendukung tindak kekerasan terhadap anak-anak dapat mempengaruhi perilaku orang tua atau pengasuh.
Penting untuk diingat bahwa terjadinya child abuse seringkali merupakan hasil dari kombinasi dari beberapa faktor dan setiap kasus dapat memiliki dinamika yang unik. Nah, ada beberapa hal yang boleh dilakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya child abuse. Yang pertama, kampanye kesadaran masyarakat terhadap bahaya child abuse. Pendidikan dan edukasi baik terhadap orang tua, masyarakat secara luas, dan juga secara khusus kepada anak-anak mungkin di sekolah. Kemudian peran pemerintah dalam mengupayakan dan mengimplementasikan hukum dan perundang-undangan yang tegas dan terukur. Selanjutnya, lingkungan yang aman. Kemudian peran gereja untuk mengedukasi. Adanya upaya untuk melaporkan kejadian atau adanya jaminan perlindungan bagi yang melapor, baik itu perlindungan keamanan maupun perlindungan sosial dan emosional. Selanjutnya, memberi dukungan sepenuhnya bagi korban, dalam hal ini anak-anak, dan juga kerjasama dari semua pihak. Alkitab katakan dalam Mazmur 127 ayat 3 bahwa anak-anak adalah warisan atau pusaka dari Tuhan. Mereka itu adalah anugerah Allah. Dengan menyadari hal ini, orang tua akan lebih bertanggung jawab lagi dalam mendidik anak-anak dengan kasih tentunya dan kedisiplinan yang sesuai dengan firman Allah, bukan dengan kekerasan. Kemudian Efesus 6 ayat 4, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kolose 3 ayat 21, hal yang sama dikatakan di sana. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kemudian Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bagi mereka yang lalai, Matius 18 ayat 6 katakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Sebaliknya Matius 19 ayat 14 katakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Sebagai kesimpulan, kekerasan terhadap anak adalah kejahatan dalam pandangan Allah. Didiklah anak-anak kita dengan kasih dan dalam kebenaran. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.